Pernahkah Anda mendengar tentang seorang wali yang hidupnya tampak aneh? Ucapannya sering tak dipahami, namun doanya mampu menggerakkan langit. Ia bukan raja, ia bukan bangsawan, ia bahkan tak mengejar ketenaran. Namun namanya disegani para wali, dihormati para penguasa, dan dikenang hingga hari ini. Dari pesisir utara Jawa, lahir seorang hamba yang memilih jalan sunyi. Syekh Jangkung, Saridin, Sunan Landoh. Inilah kisah tentang karomah yang bukan untuk dipamerkan, tentang tauhid yang melampaui batas tempat, dan tentang seorang wali nyentrik, yang justru menyembunyikan dirinya, agar hanya Allah yang terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih mempertemukan kita dengan waktu, dengan napas, dan dengan kesempatan untuk menimba hikmah dari jejak para kekasihnya. Selamat datang di channel kami, sebuah ruang sunyi untuk menelusuri kisah-kisah Islami, jejak para wali, dan pelajaran hidup yang tak selalu terdengar keras, namun dalam maknanya. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama menapaki kisah seorang wali Jawa, yang hidupnya sederhana, perilakunya sering dianggap nyentrik, namun batinnya memancarkan cahaya tauhid yang luar biasa. Inilah kisah Syekh Jangkung, yang juga dikenal sebagai Saridin atau Sunan Landoh. Di pesisir utara Pulau Jawa, ketika angin laut bertiup membawa aroma garam dan doa para nelayan, berdirilah sebuah wilayah sunyi bernama Landoh di kawasan Kayen, Pati. Tanah ini dahulu hanyalah hamparan sederhana, ladang, sungai kecil, dan hutan yang belum banyak tersentuh peradaban. Namun di sanalah, sejarah ruhani Jawa perlahan ditorehkan oleh seorang sosok yang kelak dikenang dengan banyak nama, Syekh Jangkung, Saridin, atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Landoh. Ia bukan wali yang gemar menampakkan keagungan. Pakaiannya sederhana, tutur katanya lugu, dan langkah hidupnya jauh dari kemewahan. Namun di balik kesederhanaan itu, bersemayam lautan makrifat yang dalam. Syekh Jangkung hadir di tengah masyarakat pesisir sebagai ulama yang menyatu dengan rakyat kecil, petani, nelayan, dan mereka yang hidup jauh dari sorotan kekuasaan. Sebagaimana para wali Allah yang sejati, ia tidak datang membawa paksaan. Dakwahnya mengalir lembut, seperti air yang meresap ke tanah kering. Ia menanam tauhid melalui keteladanan, menumbuhkan iman lewat akhlak, dan mengajarkan Islam dengan bahasa yang bisa dipahami oleh hati orang Jawa pada masanya. Syekh Jangkung tumbuh dalam garis keilmuan yang agung. Ia adalah murid sekaligus cucu dari Sunan Kalijaga, wali besar yang dikenal menyatukan syariat dan budaya. Dari sang kakek guru itulah, Saridin mewarisi pemahaman bahwa Islam bukan sekadar aturan lahiriah, melainkan perjalanan batin menuju Allah. Namun jalan hidupnya tak selalu mudah dipahami. Banyak yang menganggapnya aneh, tingkah lakunya sering nyeleneh, ucapannya kadang seperti teka-teki. Dari sinilah kelak ia dikenal sebagai wali nyentrik, sebuah sebutan yang lahir dari ketidaksanggupan mata awam membaca kedalaman ruhani. Padahal, di balik semua itu, Syekh Jangkung adalah hamba yang sangat menjaga keikhlasan. Ia memilih jalan sunyi, jalan para arif, yang lebih sibuk membersihkan hati daripada mencari pengakuan manusia. Dan dari desa kecil bernama Landoh inilah, kelak lahir kisah-kisah karomah yang mengguncang nalar, namun menguatkan iman. Saridin, murid dan cucu Sunan Kalijaga. Dalam silsilah para wali Jawa, nama Sunan Kalijaga berdiri sebagai mercusuar kebijaksanaan. Beliau bukan hanya penyebar Islam, tetapi penanam makna, menyampaikan tauhid dengan bahasa budaya, menautkan langit dan bumi melalui laku hidup. Dan dari mata air keilmuan itulah, lahir seorang murid sekaligus cucu ruhani bernama Saridin. Sejak usia belia, Saridin telah diperkenalkan pada dunia yang tak kasat mata. Ia tumbuh bukan hanya dengan pelajaran kitab, tetapi juga dengan tirakat, laku prihatin, dan keheningan malam yang panjang. Sunan Kalijaga tidak mendidiknya untuk menjadi alim yang bangga pada hafalan, melainkan arif yang mengenal dirinya sendiri, karena siapa yang mengenal diri, akan mengenal Tuhannya. Di bawah bimbingan sang kakek guru, Saridin belajar bahwa dakwah bukanlah tentang menang debat, melainkan memenangkan hati. Ia diajarkan bahwa Islam tidak boleh terasa asing di tanah Jawa, melainkan harus tumbuh seperti padi, merunduk saat berisi, menghidupi banyak orang tanpa meminta pujian. Namun hubungan Saridin dengan Sunan Kalijaga bukan sekadar hubungan darah atau guru-murid biasa. Ia adalah hubungan batin, hubungan ruh dengan ruh. Banyak pelajaran yang tidak diucapkan,
tetapi dipahami. Banyak nasihat yang tidak tertulis, tetapi meresap ke dalam jiwa. Dalam diam, Saridin belajar, dalam perjalanan, ia diuji. Sunan Kalijaga melihat sesuatu yang berbeda pada diri Saridin. Ia bukan murid yang mudah ditebak. Pertanyaannya sering melampaui logika umum, dan sikapnya kerap menyimpang dari kebiasaan. Namun sang wali besar memahami, bahwa jalan Allah memang tidak selalu lurus menurut pandangan manusia. Justru di sanalah keistimewaan Saridin ditempa. Suatu ketika, Sunan Kalijaga berpesan dengan kalimat yang kelak menjadi bekal hidup Saridin. Jika kelak engkau dianggap aneh oleh manusia, jangan gelisah. Selama engkau tidak aneh di hadapan Allah. Pesan itu tertanam kuat. Dari situlah Saridin memilih jalan dakwah yang tidak lazim, kadang tersenyum di tengah cemooh, kadang diam saat dihina, dan tetap melangkah walau disalahpahami. Sebagai murid, Saridin juga didorong untuk berkelana. Ia tidak boleh berdiam di satu tempat, karena hikmah Allah tersebar di berbagai penjuru. Maka ia berjalan dari desa ke desa, dari padepokan ke padepokan, menyerap ilmu lahir dan batin. Perjalanan ini bukan sekadar mencari guru, tetapi mencari kedewasaan ruhani. Di setiap langkahnya, Saridin membawa ajaran Sunan Kalijaga, menyatukan syariat dan hakikat, menjaga adab sebelum ilmu, dan menempatkan Allah di atas segala penilaian manusia. Maka tak heran, jika kelak Saridin tumbuh menjadi wali dengan karakter yang unik, tidak terikat bentuk, tetapi teguh pada inti. Ini menjadi kunci untuk memahami satu hal penting. Kenyentrikan Syekh Jangkung bukanlah kebetulan, melainkan hasil didikan wali besar yang mengajarkannya berjalan di jalan sunyi. Dan dari didikan itulah, Saridin siap melangkah ke ujian-ujian yang lebih besar, ujian yang akan mempertemukannya dengan para wali lain, karomah-karomah besar, dan takdir yang telah ditulis Allah sejak awal. Sunan Landoh dan awal dakwah. Perjalanan ruhani Saridin akhirnya membawanya kembali ke tanah yang kelak menjadi takdirnya, Landoh. Sebuah wilayah sunyi di pesisir utara Jawa, jauh dari pusat kekuasaan dan hiruk-pikuk kerajaan. Tanah ini tampak sederhana, bahkan terlupakan. Namun di mata para arif, justru tempat-tempat semacam inilah yang sering dipilih Allah untuk menumbuhkan cahaya. Saridin tidak datang sebagai ulama besar yang meminta dihormati. Ia hadir sebagai orang biasa, menyapa penduduk, membantu di ladang, duduk bersama nelayan di tepi sungai. Dari kebersamaan itulah, ia mulai memahami denyut kehidupan masyarakat Landoh, kesederhanaan mereka, kegelisahan mereka, dan harapan yang sering tak terucap. Masyarakat Landoh saat itu masih memegang kuat tradisi lama. Kepercayaan turun-temurun bercampur dengan Islam yang belum sepenuhnya dipahami. Saridin tidak tergesa-gesa menghapusnya. Ia tahu, iman tidak tumbuh dari paksaan, melainkan dari pemahaman dan keteladanan. Maka ia memilih jalan perlahan, menyisipkan tauhid di balik kebiasaan, menanam zikir di tengah tradisi. Disinilah Saridin mulai dikenal dengan nama Sunan Landoh. Bukan gelar yang ia minta, tetapi sebutan yang lahir dari penghormatan masyarakat. Mereka melihat sosok yang berbeda, seorang pendakwah yang tidak memarahi, tidak menggurui, tetapi selalu hadir saat dibutuhkan. Sunan Landoh sering berdakwah tanpa mimbar. Ia berbicara di tepi sawah, di bawah pohon, atau di serambi rumah warga. Kadang dakwahnya hanya berupa tindakan, menolong orang sakit, mendamaikan perselisihan, atau mengajarkan doa dengan bahasa yang sederhana. Tanpa disadari, masyarakat mulai meniru akhlaknya, lalu perlahan menerima ajarannya. Namun jalan dakwah tidak selalu lapang. Ada yang mencibir, ada yang menuduhnya aneh. Sebagian menganggap ajarannya terlalu lunak, sebagian lain merasa terusik karena kebiasaan lama mulai ditinggalkan. Sunan Landoh menyikapi semua itu dengan diam dan sabar. Ia yakin, cahaya kebenaran tidak perlu berteriak, ia cukup menyala. Dalam keheningan malam Landoh, Sunan Landoh sering bermunajat. Ia berdoa agar Allah membukakan hati masyarakat, bukan membesarkan namanya. Dari doa-doa sunyi itulah, perubahan mulai tampak. Orang-orang yang dahulu enggan salat mulai mendekat ke langgar. Anak-anak belajar mengaji. Hubungan manusia dengan alam dan sesama menjadi lebih selaras. Perlahan, Landoh berubah. Bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena keberkahan niat yang lurus. Dan di tengah perubahan itu, Sunan Landoh tetap menjaga sikapnya, sederhana, rendah hati, dan tak pernah merasa sebagai pusat segalanya. Ini menandai satu fase penting dalam kehidupan Syekh Jangkung, fase ketika ilmu dan laku menyatu, ketika dakwah tidak lagi sekadar kata, tetapi menjadi kehidupan itu sendiri. Dan dari tanah Landoh inilah,
kelak akan lahir kisah-kisah karomah yang membuat namanya dikenal jauh melampaui desa kecil ini, kisah yang akan membuka bab berikutnya, tentang keajaiban yang tak terduga dan ujian yang semakin berat. Karomah Kebo Landoh yang menggetarkan zaman. Di antara banyak kisah yang hidup dari mulut ke mulut tentang Sunan Landoh, satu cerita menempati tempat paling dalam di ingatan masyarakat, kisah tentang seekor kerbau yang kelak dikenal sebagai Kebo Landoh. Bukan karena wujudnya yang luar biasa, melainkan karena peristiwa yang mengiringinya telah mengguncang cara manusia memandang batas antara yang kasat mata dan yang gaib. Kerbau itu hidup sederhana, sebagaimana tuannya. Ia membantu Sunan Landoh membajak sawah, menemani hari-hari sunyi di Landoh, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tidak ada yang mengira bahwa hewan yang tampak biasa itu akan menjadi perantara sebuah karomah besar. Menjelang akhir hayatnya, Sunan Landoh berpesan kepada murid-murid dan masyarakat sekitar agar kerbau itu kelak disembelih dan dibagikan dagingnya. Pesan itu terdengar sederhana, bahkan biasa. Namun tak lama setelah wafatnya beliau, kerbau tersebut menghilang tanpa jejak. Dicari ke seluruh penjuru desa, hutan, dan ladang, namun tak seorang pun menemukannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, hingga 40 hari berlalu dalam keheningan dan tanya. Banyak yang mulai mengira kerbau itu telah mati atau dicuri. Namun pada hari ke-40, saat masyarakat hampir melupakan pesan terakhir sang wali, kerbau itu muncul kembali, seolah keluar dari ruang yang tak tersentuh waktu. Peristiwa itu membuat banyak orang terdiam. Kerbau itu tampak seperti biasa, namun kehadirannya membawa getaran yang berbeda. Pesan Sunan Landoh pun kembali teringat. Dengan penuh adab dan kehati-hatian, masyarakat akhirnya melaksanakan wasiat tersebut. Disinilah keajaiban berikutnya terungkap. Setelah penyembelihan, kulit kerbau lulang tidak dibuang begitu saja. Kulit itu disimpan dengan niat tabaruk, mengharap keberkahan dari Allah melalui peninggalan walinya. Tak lama kemudian, beredar kabar bahwa kulit Kebo Landoh memiliki tuah perlindungan. Senjata tajam tak mampu melukainya, dan siapapun yang membawanya dengan niat baik merasakan ketenangan dan keberanian. Namun Sunan Landoh tidak pernah mengajarkan pemujaan pada benda. Karomah ini bukan untuk diagungkan, apalagi disalahgunakan. Ia hanyalah isyarat, bahwa Allah Maha Kuasa menjadikan apapun sebagai sarana untuk menunjukkan kebesarannya. Kulit kerbau itu bukan sumber kekuatan, ia hanyalah perantara. Sebagian kulit Kebo Landoh kelak dipercaya sampai ke tangan para penguasa, bahkan disebut-sebut diberikan kepada Sultan Agung Mataram. Bukan sebagai jimat kesombongan, melainkan sebagai simbol pengingat bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah, dan perlindungan hakiki datang darinya. Kisah Kebo Landoh segera menyebar ke berbagai penjuru Jawa. Ada yang mengimaninya, ada pula yang meragukannya. Namun satu hal tak terbantahkan, sejak peristiwa itu, nama Sunan Landoh semakin disebut dengan hormat. Bukan karena karomahnya, tetapi karena keikhlasan hidupnya yang membuat Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Bab ini mengajarkan satu hikmah penting. Karomah bukan tujuan para wali, melainkan buah dari ketaatan yang sempurna. Dan dari karomah Kebo Landoh inilah, perjalanan ruhani Syekh Jangkung semakin dikenal luas, membawanya pada pertemuan-pertemuan besar dengan para wali lain, dan ujian-ujian yang menuntut kebijaksanaan tingkat tinggi. Kisah berikutnya akan membawa kita pada satu pertemuan yang tak kalah menggetarkan, ketika Saridin menguji Sunan Kudus, bukan untuk menantang, tetapi untuk menyingkap makna tauhid yang lebih dalam. Menguji Sunan Kudus, tauhid tanpa batas. Nama Sunan Kudus dikenal luas sebagai wali besar yang kokoh dalam syariat dan keteguhan ilmu. Masjidnya berdiri megah, ilmunya dihormati, dan nasihatnya menjadi rujukan umat. Namun di balik keagungan itu, para arif memahami bahwa pertemuan antar wali bukanlah soal siapa yang lebih tinggi, melainkan bagaimana kebenaran ditampakkan dengan adab. Pada masa mudanya, Saridin, yang kelak dikenal sebagai Sunan Landoh, datang ke Kudus bukan untuk menantang, melainkan untuk belajar dan diuji. Ia menyadari bahwa setiap wali memiliki makam masing-masing, dan ilmu sejati tidak lahir dari kesombongan. Namun Saridin juga membawa kegelisahan batin, bagaimana menyampaikan tauhid kepada masyarakat awam agar tidak terikat pada bentuk semata. Dalam sebuah riwayat yang hidup di tengah masyarakat, Saridin melakukan sesuatu yang tampak sederhana, namun syarat makna. Ia mengambil seekor ikan, lalu menyimpannya di dalam batok kelapa yang tertutup. Secara lahiriah, apa yang ia lakukan tampak mustahil. Ikan, tanpa air, seharusnya mati. Namun ketika batok itu dibuka kembali, ikan tersebut tetap hidup.
Peristiwa itu mengundang keheranan, bukan hanya bagi orang awam, tetapi juga menjadi pelajaran bagi mereka yang telah lama menempuh jalan ilmu. Saridin lalu menyampaikan pesan yang lembut, tanpa nada menggurui. Jika Allah berkehendak, kehidupan bisa dijaga dimanapun. Sebab Allah tidak terikat oleh tempat, ruang, atau bentuk. Bukan berarti Saridin merendahkan masjid atau tempat suci. Justru sebaliknya, ia ingin menegaskan bahwa kesucian tempat lahir dari kehadiran Allah, bukan Allah yang hadir karena tempat itu suci. Tauhid sejati membebaskan manusia dari ketergantungan pada simbol, tanpa menghilangkan adab terhadapnya. Sunan Kudus memahami pesan itu dengan kedalaman ilmunya. Tidak ada kemarahan, tidak ada perdebatan. Yang ada hanyalah pengakuan batin bahwa jalan menuju Allah memang memiliki banyak rupa, namun satu tujuan. Dalam keheningan pertemuan itu, para wali saling memahami tanpa banyak kata. Sejak saat itu, Saridin semakin dikenal sebagai sosok yang menembus batas lahiriah. Ia bukan menolak syariat, tetapi menyempurnakannya dengan hakikat. Ia tidak mengajarkan kebebasan tanpa aturan, melainkan ketaatan yang hidup, ketaatan yang lahir dari kesadaran, bukan ketakutan. Namun pelajaran terbesar dari kisah ini bukan pada karomah ikan dalam batok kelapa, melainkan pada adab Saridin. Ia menguji bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan. Ia berbicara bukan untuk menonjolkan diri, melainkan untuk menyingkap tabir pemahaman. Ini mengajarkan bahwa tauhid tanpa batas bukan berarti tanpa arah. Ia justru mengarahkan hati untuk selalu melihat Allah di setiap keadaan, di masjid maupun di ladang, di sunyi maupun di keramaian. Dan dari Kudus inilah, perjalanan Saridin berlanjut menuju fase yang semakin dalam, fase ketika karomah tidak lagi berbentuk ujian ilmu, melainkan kemanfaatan nyata bagi umat, air yang menghidupkan, tanah yang subur, dan kehidupan yang diberkahi. Karomah air, menghidupkan tanah, menguatkan iman. Setelah perjalanannya dari Kudus, Saridin kembali ke Landoh dengan hati yang semakin jernih. Ia memahami satu hakikat penting, ilmu yang sejati bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk menghidupkan kehidupan. Maka karomah yang Allah titipkan kepadanya tidak hadir sebagai keajaiban kosong, tetapi sebagai rahmat yang menyentuh kebutuhan manusia. Landoh dan wilayah sekitarnya kala itu sering dilanda kekeringan. Tanah retak, sawah menguning sebelum waktunya, dan masyarakat menggantungkan hidup pada hujan yang tak menentu. Dalam kondisi seperti itu, doa menjadi satu-satunya sandaran. Dan di tengah kegelisahan itulah, masyarakat mendatangi Sunan Landoh, bukan meminta keajaiban, tetapi memohon doa. Sunan Landoh tidak langsung bertindak. Ia mengajak masyarakat untuk bertaubat, memperbaiki hubungan sesama, dan memperbanyak zikir. Baginya, air bukan hanya persoalan alam, tetapi juga cermin hubungan manusia dengan penciptanya. Ketika hati mengering, bumi pun ikut mengering. Pada suatu waktu, setelah malam panjang yang dipenuhi munajat, Sunan Landoh berjalan ke sebuah tempat sunyi. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah sambil berdoa dengan lirih, memohon bukan untuk kemuliaan dirinya, tetapi untuk kehidupan orang banyak. Dan dengan izin Allah, dari tanah yang kering itu memancar mata air, jernih, tenang, dan tak pernah kering. Air itu bukan hanya mengalirkan kehidupan, tetapi juga harapan. Sawah kembali hijau, ladang subur, dan masyarakat merasakan berkah yang nyata. Namun Sunan Landoh segera mengingatkan, air itu bukan miliknya, dan bukan pula bukti kehebatannya. Ia adalah amanah, yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan adil. Seiring waktu, sumber air itu menjadi pusat kehidupan baru. Perkampungan mulai tumbuh, masyarakat menetap, dan Landoh berkembang sebagai wilayah yang hidup, lahir dan batin. Karomah air ini menjadi saksi bahwa wali Allah tidak hadir untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menata dunia dengan nilai langit. Yang lebih menggetarkan bukanlah mata airnya, melainkan sikap Sunan Landoh setelahnya. Ia tidak membangun kekuasaan, tidak mengumpulkan pengikut fanatik, dan tidak menuntut penghormatan. Ia tetap hidup sederhana, menegaskan bahwa karomah sejati adalah istiqomah dalam ketaatan. Ini mengajarkan bahwa iman yang kuat akan memancar seperti air, memberi kehidupan, menyejukkan, dan menyatukan. Ketika manusia kembali pada Allah, alam pun ikut bersaksi. Dan dari sinilah, masyarakat semakin memahami bahwa kenyentrikan Sunan Landoh bukanlah keanehan kosong. Ia adalah bahasa kasih sayang Allah yang disampaikan dengan cara yang hanya bisa dibaca oleh hati yang jernih. Sunan Landoh sering tampak berbeda. Cara bicaranya sederhana, pakaiannya biasa, dan sikapnya kadang sulit dipahami.
Ia bisa tersenyum di saat orang lain sibuk membanggakan diri, atau diam ketika orang berlomba-lomba berdebat. Dari situlah muncul sebutan, wali nyentrik, sebuah label yang lahir dari penilaian lahiriah. Namun para arif memahami, bahwa keanehan para wali seringkali adalah bahasa batin. Mereka berjalan di jalan sunyi, tidak terikat oleh penilaian manusia, dan hanya terikat oleh ridha Allah. Apa yang tampak nyentrik bagi mata, seringkali adalah ketepatan bagi hati. Sunan Landoh sengaja menyembunyikan keilmuannya. Ia tidak ingin dihormati karena gelar, tidak pula ingin diikuti karena kekaguman. Ia takut jika sanjungan manusia justru menjadi hijab antara dirinya dan Allah. Maka ia memilih tampil sebagai orang biasa, bahkan kadang dianggap lugu, agar hatinya tetap terjaga. Banyak kisah menceritakan bagaimana Sunan Landoh bersikap di luar kebiasaan. Ia kadang berbicara dengan perumpamaan yang membingungkan, atau bertindak dengan cara yang tidak lazim. Namun bagi murid-murid yang dekat, setiap ucapannya mengandung pelajaran. Setiap diamnya adalah nasihat. Kenyentrikan itu juga menjadi tameng. Ia melindungi Sunan Landoh dari godaan kekuasaan, dari pujian yang berlebihan, dan dari murid-murid yang datang bukan untuk belajar, tetapi untuk mencari karomah. Dengan bersikap aneh, ia menguji niat orang-orang di sekitarnya. Dalam kesunyian malam, jauh dari pandangan manusia, Sunan Landoh menjalani laku tirakat yang berat. Puasa, zikir panjang, dan munajat menjadi napas hidupnya. Di saat orang tertidur, ia berdiri dalam salat, menumpahkan segala lelah dan rindu hanya kepada Allah. Ini mengajarkan bahwa menjadi wali bukan berarti selalu tampak suci di hadapan manusia. Justru seringkali, para kekasih Allah disembunyikan di balik kesederhanaan dan keanehan, agar hanya orang-orang yang tulus yang mampu mengenalinya. Dan semakin Sunan Landoh menyembunyikan dirinya, semakin Allah menampakkan hikmah melalui kehidupannya. Tanpa disadari, pengaruhnya meluas. Bukan karena ia mengejar pengikut, tetapi karena akhlaknya menyentuh jiwa. Dihormati raja, wali dan kekuasaan. Dalam sejarah Jawa, hubungan antara wali dan raja selalu berjalan di garis yang halus. Kekuasaan berdiri di atas dunia, sementara kewalian berpijak pada langit. Tidak semua wali mendekat pada istana, dan tidak semua raja mampu merendahkan diri di hadapan para kekasih Allah. Namun pada diri Sunan Landoh, dua dunia itu bertemu tanpa saling menundukkan. Nama Sunan Landoh perlahan sampai ke telinga Sultan Agung Hanyakrakkusuma, penguasa besar Kesultanan Mataram. Bukan karena Sunan Landoh mencari perhatian, melainkan karena kisah-kisah tentang kebijaksanaan, karomah, dan keteguhan akhlaknya tersebar dari lisan ke lisan. Sultan Agung, yang dikenal menghormati ulama dan wali, memahami bahwa kekuasaan tanpa tuntunan ruhani akan kehilangan arah. Ketika utusan istana datang membawa salam dan penghormatan, Sunan Landoh menyambutnya dengan kesederhanaan. Ia tidak silau oleh istana, tidak pula merasa lebih tinggi dari penguasa. Baginya, raja dan rakyat sama-sama hamba Allah, yang kelak akan berdiri di hadapannya tanpa mahkota dan tanpa jabatan. Dalam pertemuan-pertemuan yang jarang dan penuh adab, Sunan Landoh tidak memberi nasihat politik, tidak pula mencampuri urusan kekuasaan. Ia hanya mengingatkan satu hal yang paling mendasar, keadilan adalah amanah, dan kekuasaan adalah ujian. Kata-katanya singkat, namun menghujam ke dalam hati. Dikisahkan, sebagian dari kulit kebo Landoh sampai ke tangan Sultan Agung. Bukan sebagai jimat kesombongan, tetapi sebagai simbol pengingat, bahwa perlindungan sejati bukan berasal dari benda, melainkan dari Allah yang Maha Kuasa. Sultan Agung memahami pesan itu, dan menghormatinya dengan sikap, bukan pemujaan. Yang menggetarkan, Sunan Landoh tetap menjaga jarak batin dari kekuasaan. Ia tidak menetap di istana, tidak menerima fasilitas, dan tidak menjadikan kedekatan dengan raja sebagai kebanggaan. Ia kembali ke Landoh, ke tanah sunyi yang menjadi tempat pengabdiannya. Ini menunjukkan satu pelajaran besar, wali sejati tidak dikuasai oleh dunia, meski dunia menghormatinya. Kedekatan Sunan Landoh dengan penguasa justru memperlihatkan kematangan ruhaninya, mampu berada di dekat kekuasaan tanpa kehilangan kemerdekaan hati. Dan dari sikap itulah, namanya semakin harum. Bukan sebagai orang dekat istana, tetapi sebagai penjaga keseimbangan, pengingat bagi penguasa dan pelindung batin bagi rakyat kecil. Wafatnya sang wali, kembali ke pangkuan ilahi. Setiap perjalanan memiliki ujung, dan setiap yang hidup akan kembali kepada Sang Pencipta. Begitu pula Sunan Landoh, yang sepanjang hidupnya berjalan dalam kesunyian,
kini melangkah menuju pertemuan yang paling dinanti oleh para kekasih Allah, perjumpaan dengan Rabb-Nya. Hari-hari terakhir Sunan Landoh dijalani dengan ketenangan yang sulit diungkapkan. Tubuhnya mulai melemah, namun jiwanya justru semakin terang. Ia lebih banyak diam, memperpanjang zikir, dan mempersiapkan hati untuk perjalanan akhir. Tidak ada keluh kesah, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kepasrahan yang utuh. Kepada murid-murid terdekat dan masyarakat Landoh, Sunan Landoh tidak meninggalkan harta, tidak pula warisan dunia. Ia hanya berpesan agar iman dijaga, adab dipelihara, dan keikhlasan dirawat. Baginya, itulah bekal paling berharga yang bisa diwariskan. Saat kabar wafatnya menyebar, Landoh diselimuti duka yang dalam. Tangis terdengar dari sudut-sudut desa, bukan karena kehilangan sosok besar semata, tetapi karena masyarakat merasa kehilangan seorang ayah ruhani. Namun di balik kesedihan itu, ada ketenteraman, seolah semua tahu bahwa Sunan Landoh telah sampai di tujuan yang benar. Pemakaman beliau berlangsung sederhana, sebagaimana hidupnya. Tanpa kemegahan, tanpa upacara berlebihan. Tanah menerima jasadnya, sementara ruhnya kembali kepada Allah dengan penuh kemuliaan. Disitulah, Sunan Landoh menutup laku dunianya dan membuka kehidupan abadi. Namun wafatnya seorang wali bukanlah akhir. Justru disitulah warisan ruhani mulai bekerja. Orang-orang yang pernah disentuh akhlaknya terus menuturkan kisahnya. Doa-doa yang pernah ia panjatkan seakan tetap hidup, menyelimuti Landoh dan sekitarnya dengan ketenangan. Bab ini mengajarkan bahwa kematian bagi para wali bukanlah kehilangan, melainkan kepulangan. Mereka tidak pergi, tetapi berpindah dari pandangan mata menuju kehadiran yang lebih halus, hadir dalam doa, teladan, dan keberkahan yang terus mengalir. Dan dari makam sederhana itulah, kisah Sunan Landoh belum selesai. Sebab setelah wafatnya, justru semakin banyak orang yang datang, mencari ketenangan, memohon kekuatan iman, dan mengenang jalan sunyi seorang hamba yang telah sampai. Makam Sunan Landoh, jejak doa yang tak pernah padam. Di desa Landoh, Kayen, Pati, terdapat sebidang tanah yang tak pernah benar-benar sunyi. Bukan karena keramaian dunia, melainkan karena doa-doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan. Di sanalah, Sunan Landoh beristirahat dalam keheningan, namun jejak ruhani yang ia tinggalkan terus hidup, mengalir, dan menyapa hati siapa saja yang datang dengan niat yang lurus. Makam Sunan Landoh tidak berdiri dengan kemegahan. Ia sederhana, sebagaimana hidup sang wali. Namun justru dalam kesederhanaan itulah, banyak orang merasakan ketenteraman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap langkah peziarah yang mendekat, setiap salam yang terucap, seolah menyatu dengan jejak doa yang telah lama tertanam di tanah itu. Orang-orang datang dari berbagai penjuru. Ada yang membawa kegelisahan, ada yang memikul penyesalan, ada pula yang sekadar ingin duduk diam, menenangkan hati. Mereka tidak datang untuk meminta kepada makam, melainkan berdoa kepada Allah, sambil mengenang kehidupan seorang hamba yang telah menempuh jalan ikhlas hingga akhir. Di tempat ini, banyak orang belajar satu hal penting, ketenangan tidak selalu ditemukan dalam kemewahan atau keramaian, tetapi dalam kejujuran hati. Makam Sunan Landoh menjadi saksi bisu bahwa hidup yang sederhana, bila dijalani dengan keikhlasan, akan meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang daripada usia manusia. Para sesepuh sering berpesan, ziarah ke makam wali bukanlah tentang mencari karomah, melainkan mengingat kematian dan memperbaiki niat hidup. Sunan Landoh tidak mengajarkan ketergantungan pada dirinya, tetapi mengarahkan setiap hati untuk kembali kepada Allah. Hingga hari ini, nama Sunan Landoh tetap disebut dalam doa-doa. Kisah-kisahnya terus dituturkan, bukan untuk diagungkan secara berlebihan, tetapi untuk dijadikan cermin. Bahwa menjadi dekat dengan Allah tidak harus terlihat istimewa di mata manusia. Bahwa kenyentrikan bisa menjadi hijab kesombongan. Dan bahwa karomah sejati adalah istiqomah dalam kebaikan. Bab terakhir ini menutup perjalanan kita dengan satu kesadaran. Para wali boleh wafat, tetapi nilai yang mereka hidupkan tak pernah mati. Sunan Landoh telah kembali ke pangkuan ilahi. Namun selama masih ada hati yang mencari ketulusan, selama masih ada doa yang dipanjatkan dengan adab, selama masih ada manusia yang ingin berjalan di jalan sunyi menuju Allah, maka jejaknya akan tetap menyala. Dan di Landoh, doa itu tak pernah benar-benar padam. Kisah Syekh Jangkung mengajarkan kita satu hal yang sering terlupakan. Bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu tampak luar biasa di mata manusia. Ia hidup sederhana, ia wafat tanpa kemegahan, namun jejak doanya tak pernah hilang dari bumi.
Para wali tidak diwarisi dari garis keturunan, tetapi dari keikhlasan, adab, dan ketundukan hati. Jika kisah ini membuat hati Anda lebih tenang, lebih dekat kepada Allah, dan lebih rendah hati dalam menjalani hidup, maka disitulah warisan Sunan Landoh benar-benar hidup. Terima kasih telah menelusuri jejak doa yang tak pernah padam. Semoga kita termasuk hamba yang mampu berjalan di jalan sunyi, tanpa ingin dikenal manusia, namun dikenal oleh Allah.